Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muslika. Di sini saya bermaksud akan mempresentasikan seminar proposal saya yang berjudul Pengaruh Budaya Organisasi Terhadap Kinerja Karyawan dan Knowledge Sharing sebagai Variabel Intervening. Langsung saja, bab 1. Untuk bab 1 adalah latar belakang penelitian, ada rumusan masalah, ada tujuan penelitian, dan juga manfaat penelitian. Selanjutnya, untuk latar belakang penelitian. Dalam suatu perusahaan maupun organisasi, tentunya selain budaya organisasi yang baik, juga diperlukan sebuah strategi yang mampu menciptakan keunggulan-keunggulan yang mendukung. Adapun keunggulan-keunggulan yang mendukung budaya organisasi dapat digali melalui kemampuan karyawan, struktur organisasi, sistem kerja organisasi, dan knowledge management. Kinerja karyawan akan mencapai hasil yang dikatakan baik apabila didukung dengan adanya pengetahuan yang dimiliki. Pengetahuan dapat diartikan sebagai sumber daya dari diri karyawan yang dibutuhkan dan dimanfaatkan oleh perusahaan dalam kualitas layanan. Dengan demikian, maka dapat dikatakan bahwa manajemen pengetahuan memiliki tempat pendukung terpenting di dalam suatu perusahaan. Selanjutnya, ada gap research. Gap research yang pertama, budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Penelitian terdahulu ada Astuti Aulia 2016, Dwi Aulia 2014. Di sini, budaya organisasi, menurut Aulia, di sini budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun, berbeda dari hasil yang diberikan oleh Dwi Lina 2014, yang mana budaya organisasi berpengaruh tidak signifikan dan negatif terhadap kinerja karyawan. Maka dapat disimpulkan bahwa terdapat kesimpangsiuran hasil penelitian terdahulu antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya, ada gap research terhadap budaya organisasi terhadap knowledge sharing. Di sini ada dua penelitian juga. Yang pertama ada Amelia Nur Yuliana 2017, Eneng Evelyn Giri, dan kawan-kawan 2014. Adapun hasil dari penelitian Amalia Nur Yuliana, yaitu budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap knowledge sharing. Di sini, hasilnya berbeda dari pendapatnya Endang Evelyn Giri, yang mana budaya organisasi tidak berpengaruh signifikan dan negatif terhadap knowledge sharing. Dapat disimpulkan dari sini adalah terdapat kesimpangsiuran hasil penelitian terdahulu antara budaya organisasi terhadap knowledge sharing. Selanjutnya ada gap research knowledge sharing terhadap kinerja karyawan, yang mana penelitian terdahulu didapat dari Teng Seng dan Huang 2017 dan Rusdianti 2013. Adapun hasil penelitian dari Teng Seng dan Huang adalah knowledge sharing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Namun berbeda hasil dari Rusdianti 2013, bahwasanya hasilnya knowledge sharing tidak berpengaruh positif terhadap kinerja karyawan. Dapat disimpulkan dari hasil penelitian terdahulu, terdapat kesimpangsiuran hasil penelitian antara knowledge sharing terhadap kinerja karyawan. Selanjutnya ada rumusan masalah. Rumusan masalah yang pertama, apakah budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Kedua, apakah budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap knowledge sharing? Yang ketiga, apakah knowledge sharing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan? Yang terakhir, apakah budaya organisasi berpengaruh tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui knowledge sharing sebagai variabel intervensinya? Nah, selanjutnya, di sini ada tujuan penelitian. Adapun tujuan penelitiannya juga ada 4. Yang pertama, untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan. Yang kedua, untuk menganalisis pengaruh budaya organisasi terhadap knowledge sharing. Yang ketiga, untuk menganalisis pengaruh knowledge sharing terhadap kinerja karyawan. Dan yang terakhir, untuk menganalisis pengaruh tidak langsung antara budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui knowledge sharing. Selanjutnya, di sini ada manfaat penelitian. Adapun manfaat penelitiannya itu ada 4. Mohon maaf, adapun manfaat penelitiannya itu ada 3. Yang pertama, bagi perusahaan, yaitu dapat digunakan sebagai referensi dalam pengambilan keputusan khususnya dalam penerapan budaya organisasi dan knowledge sharing yang baik, sehingga akan menghasilkan kinerja karyawan yang optimal. Selanjutnya, manfaat penelitian yang kedua, bagi peneliti. Adapun manfaatnya adalah dapat mengupdate pengembangan ilmu manajemen sumber daya manusia, terutama menjelaskan mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap kinerja karyawan melalui knowledge sharing. Dan yang terakhir atau ketiga, bagi akademisi.
yang mana manfaatnya itu hasil dari penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi untuk penelitian mendatang melalui pengembangan model. Selanjutnya, masuk ke bab 2, ada landasan teori. Yang pertama, budaya organisasi, knowledge sharing, dan juga kinerja karyawan. Di sini, budaya organisasi menurut Robin dan George 2015 mengatakan bahwa anggota suatu organisasi memegang nilai-nilai bersama. Artinya, anggota membentuk sistem nilai bersama sebagai pembeda dari organisasi lain. Sistem nilai bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci dari nilai-nilai organisasi. Adapun indikator dari budaya organisasi itu ada 7. Yang pertama, keberanian berinovasi dan mengambil risiko. Yang kedua, perhatian terhadap hal yang rinci. Yang ketiga, berorientasi pada hasil. Yang keempat, berorientasi pada kemanusiaan. Yang kelima, berfokus pada kerja tim. Yang keenam, agresivitas karyawan dalam berkarya. Yang terakhir, stabilitas. Nah, selanjutnya ada knowledge sharing. Adapun knowledge sharing ini sendiri menggunakan teori Hoff and Reader 2004, yang mana knowledge sharing atau berbagi pengetahuan adalah proses di mana setiap individu menukar pengetahuan mereka. Indikatornya itu ada 2. Yang pertama knowledge donating, yang kedua knowledge collecting. Nah, selanjutnya ada kinerja karyawan. Untuk kinerja karyawan sendiri, peneliti atau saya sendiri mengambil milik Hasibuan 2016 di dalam Yuhista 2017. Adapun kinerja karyawan itu sendiri adalah hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam melakukan tugas yang telah dibebankan berdasarkan pengalaman, kesungguhan, dan juga kecakapan waktu. Adapun indikator dari kinerja karyawan itu sendiri ada 7 juga, sama dengan budaya organisasi. Yang pertama, kesetiaan. Yang kedua, prestasi kerja. Yang ketiga, kedisiplinan. Yang keempat, kreativitas. Kelima, kerjasama. Keenam, kecakapan. Dan ketujuh, tanggung jawab. Baik, untuk selanjutnya, di sini ada penurunan hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang kedua, budaya organisasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap knowledge sharing. Adapun hipotesis yang ketiga, yaitu knowledge sharing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. Hipotesis yang keempat, budaya organisasi berpengaruh secara tidak langsung terhadap kinerja karyawan melalui knowledge sharing. Adapun knowledge sharing ini sendiri sebagai variabel interveningnya. Selanjutnya, di sini ada model penelitian. Model penelitian yang H1 atau hipotesis pertama yaitu budaya organisasi terhadap kinerja karyawan, yang kedua budaya organisasi terhadap knowledge sharing, yang selanjutnya knowledge sharing terhadap kinerja karyawan, dan selanjutnya budaya organisasi terhadap knowledge sharing mempengaruhi kinerja karyawan. Oke, selanjutnya di sini ada bab 3. Di dalam bab 3 itu ada metode penelitian. Nah, adapun metode penelitian objeknya sendiri, saya mengambil di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Untuk subjeknya, yaitu seluruh karyawan non-dosen FEB UMY. Untuk sampelnya sendiri ada 37 responden. Untuk teknik pengumpulan data, saya menggunakan kuesioner. Selanjutnya, ada saya menggunakan metode kuantitatif, terus menggunakan data primer, lalu tekniknya saya menggunakan teknik samping jenuh, atau saya mengambil semua responden untuk saya gunakan semua karyawan untuk saya jadikan responden. Biasanya teknik samping jenuh ini digunakan apabila respondennya itu berskala kecil. Oke, selanjutnya di sini ada divisi operasional variabel. Di sini ada kinerja karyawan, budaya organisasi, dan knowledge sharing. Untuk kinerja karyawan sendiri, yaitu variabel Y, saya menggunakan Hasibuan yang saya katakan tadi, yaitu kinerja adalah hasil yang telah dicapai oleh seseorang dalam melakukan tugas yang telah dibebankan berdasarkan pengalaman
kesungguhan, dan kecakapan waktu. Untuk indikatornya ada 7, skalanya saya menggunakan skala Likert. Untuk pertanyaannya itu sendiri, nanti di dalam kuesioner saya menggunakan Haji-Buan, di dalam Yuhista lagi. Untuk budaya organisasi, yaitu Robbins and Judge, mengatakan bahwa budaya anggota suatu organisasi memiliki nilai-nilai bersama, artinya anggota membentuk suatu nilai bersama sebagai pembeda dari organisasi lain. Sistem nilai bersama ini adalah sekumpulan karakteristik kunci dari nilai-nilai organisasi. Adapun indikatornya itu ada 7, keberanian berinovasi dan mengambil resiko, perhatian terhadap hal yang detail, berorientasi pada hasil, berorientasi pada kemanusiaan, fokus pada kerja tim, keagresivitas karyawan dalam berkarya, dan terakhir stabilitas. Skalanya yang saya gunakan sekali lagi 1-5. Selanjutnya knowledge sharing, adapun knowledge sharing yang saya gunakan yaitu Hof and Reader. Berbagi pengetahuan adalah proses di mana setiap individu menukarkan pengetahuan mereka. Di sini tetap ada knowledge donating dan knowledge collecting. Skala yang saya gunakan sekali lagi 1-5. Selanjutnya di sini ada uji kualitas instrumen. Ada uji validitas dan reliabilitas. Apa sih uji validitas dan reliabilitas itu? Nah, uji validitas itu dilakukan dengan tujuan untuk menguji apakah kuesioner yang digunakan dalam penelitian itu dapat dikatakan valid atau tidak. Selanjutnya, uji reliabilitas itu digunakan untuk mengukur tingkat konsistensi dalam suatu kuesioner apabila diukur berulang-ulang. Selanjutnya ada teknik analisis data. Di sini untuk teknik analisis data saya menggunakan PET Analyze. Adapun PET Analysis ini menurut Ghazali 2016 adalah analisis jalur. Analisis jalur atau PET Analysis merupakan suatu perluasan dari analisis regresi berganda atau bisa disebut sebagai penggunaan analisis regresi untuk menaksir hubungan kausalitas antara variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan pada teori, yaitu variabel X, Y, dan juga intervening. Mungkin sekian dari presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk seminar proposal saya dari bab 1 sampai bab 3 telah saya presentasikan. Mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan juga kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.